Dengan serangan tersebut, Su Lingxuan pun berhasil melukai tangan kiri dari Xia Nanan, yang hal tersebut pun membuat tangannya itu tidak bisa digerakkan dikarenakan membeku oleh serangan dari Su Lingxuan tersebut, dan melihat kesempatan itu, Su Lingxuan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang kembali Xia Nanan yang hal itu mendaratkan luka yang cukup parah kepada Xia Nanan, dan melihat Xia Nanan terjatuh oleh serangannya itu, Su Lingxuan pun berkata kepadanya, kalau apa yang Xia Nanan lakukan di masa lalu, ia akan membalaskannya 10 kali lipat dari apa yang ia terima. Karena itu adalah ganjaran orang yang sudah mencari masalah dengan dirinya. Pada saat pengadil akan mengumumkan pemenangnya, tak diduga Xia Nanan dengan bersusah payah bangkit kembali sambil berkata, kalau ia masih bisa untuk bertarung. Karena tekadnya yang sangat kuat dikarenakan Ye Chuan melihat pertarungannya itu. Xia Nanan berkata kalau dia tidak boleh menyerah begitu saja. Namun berbeda terbalik dengan Paman Zhao, melihat nonanya itu sudah tidak berdaya. Paman Zhao meminta nonanya itu untuk menyerah saja. Dan di sisi Su Lingxuan yang melihat Xia Nanan masih tidak mau menyerah, setelah berkata kalau Xia Nanan akan menyesal dengan keputusannya itu, Su Lingxuan pun lalu melancarkan serangan terakhirnya kepada Xia Nanan. Namun sebelum serangan itu mengenainya, lemparan batu kecil dari seseorang pun berhasil menggagalkan serangan tersebut, dan ternyata itu adalah ulah dari Paman Zhao. Paman Zhao dengan aura membunuhnya pun bertanya kepada Su Lingxuan, apakah dirinya masih memendam dendam pribadi kepada nona mereka? Karena dari serangan terakhirnya itu, Paman Zhao berkata kalau ia merasakan hawa membunuh. Tetapi, Su Lingxuan memberikan alasannya, kalau Xia Nanan sudah memutuskan mengikuti kompetisi tersebut, dirinya harus sudah bersiap mendapatkan konsekuensinya. Karena meski ia adalah nona dari keluarga Xia, mereka tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam pertandingan tersebut. Dan sambil menggendong nonanya itu pergi dari tempat tersebut, Paman Zhao berkata kepada Su Lingxuan, kalau kesombongannya itu pasti akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan pengadil dari pertandingan itu pun lalu mengumumkan, kalau pemenang dari pertarungan antara Xia Nanan dan Su Lingxuan, dimenangkan oleh Su Lingxuan dari SMA Qingcheng. Ye Chuan yang menghampiri Xia Nanan pun lalu bertanya tentang keadaannya itu, dan sambil terbata-bata, Xia Nanan pun berkata kepada Ye Chuan, apakah ia sudah bertarung dengan baik? Dan setelah mendengar Ye Chuan berkata kalau ia bertarung dengan sangat mengesankan, Xia Nanan pun meminta Ye Chuan untuk mengalahkan gadis angkuh itu demi dirinya, serta juga harus meraih juara satu dari turnamen tersebut, dan sambil tersenyum, Ye Chuan berkata kepada Xia Nanan kalau ia tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Karena dirinya pasti akan melakukan hal itu, dan melihat kondisi nonanya itu yang cukup parah. Paman Zhao dengan ketus berkata kepada Ye Chuan untuk jangan sok perhatian kepada nonanya itu, dan menyuruhnya untuk fokus saja dalam pertandingannya tersebut. Pertandingan selanjutnya antara Ye Chuan dan Liu Chen pun akhirnya diumumkan, dan setelah mereka memasuki arena pertandingan, dengan sombongnya Liu Chen berkata kepada Ye Chuan, kalau ia yang menyukai kepribadian Ye Chuan itu, ia berkata kalau ia tidak akan membuat kekalahan Ye Chuan terlihat menyedihkan. Namun daripada mendapatkan luka dari pertarungan tersebut, Liu Chen berkata kepada Ye Chuan, kalau sebaiknya ia menyerah saja. Namun dengan santai Ye Chuan berkata kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut, dan akan serius bertarung dengan semua kemampuannya. Setelah menarik pisau jagal dari sarungnya, Ye Chuan pun lalu mengibaskan serangan ke udara sampai 9 kali. Yang hal itu pun membuat Liu Chen sangat penasaran dan bertanya tentang apa yang dilakukan Ye Chuan tersebut. Namun dengan hawa membunuhnya yang mulai terpancar, Ye Chuan berkata kalau itu hanyalah pemanasan saja. Namun tanpa sepengetahuan Liu Chen, Ye Chuan melakukan hal itu untuk memicu pasif dari kemampuannya. Kalau di setiap tebasan ke-10-nya, serangan itu akan menimbulkan kritikal kepada target yang ia serang. Setelah pertandingan itu sudah dimulai,
Dengan kemampuannya untuk mengontrol pedangnya itu, Liu Chen pun berkata kalau dia juga akan serius dalam pertandingan tersebut, dan setelah membuat pedangnya menjadi besar, Liu Chen pun langsung menghantamkannya ke arah Ye Chuan, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Zhao terlihat sangatlah panik. Namun berbeda terbalik dengan kepala sekolah Wen Chongwei yang terlihat merasa senang, karena jika serangan muridnya itu tidak bisa dihindari oleh Ye Chuan, kepala sekolah Wen Chongwei berkata kalau Ye Chuan sudah dipastikan akan mati dalam pertandingan tersebut. Pada saat serangan itu akan mengenai Ye Chuan, kepala sekolah Zhao dengan lantang menyuruhnya untuk menghindari serangan tersebut. Dan di sisi Su Lingxuan yang melihat pertandingan itu, apa yang dilakukan oleh Ye Chuan adalah tindakan yang sangat bodoh. Karena kesalahannya yang sudah mengikuti kompetisi tersebut, hal itu akan mempertontonkan kebodohannya itu di depan orang kuat yang sebenarnya. Namun, dengan teknik Valen Star-nya, Ye Chuan dengan mudah menghancurkan pedang dari Liu Chen berkeping-keping. Karena serangan ke-10-nya yang menimbulkan critical hit sebanyak 17 kali lipat yang digabungkan dengan teknik Valen Star-nya itu. Serangan itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Melihat pedangnya itu hancur berkeping-keping, Liu Chen hanya bisa melongo tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat itu. Dan Liu Chen yang merengek sambil melihat pedangnya yang hancur tersebut, sambil meminta Ye Chuan untuk mengganti pedang yang berharganya itu. Pengadil yang melihat kejadian memalukan tersebut pun lalu bertanya kepada Liu Chen, apakah dirinya akan melanjutkan pertandingannya, dan sambil menangis terseduh-seduh, Liu Chen berkata kalau pedangnya yang sudah hancur dan tak bisa digunakan lagi. Ia berkata kalau dia tidak mau melanjutkan pertandingan tersebut, yang hal itu pun membuat pengadil dari pertandingan itu langsung mengumumkan, kalau pemenang pertandingan antara Ye Chuan dan Liu Chen, dimenangkan oleh Ye Chuan dari SMA Qingcheng. Namun tak sepengetahuan orang banyak, Liu Chen sambil melihat pedangnya yang hancur itu, ia berkata dalam hatinya, kalau serangan Ye Chuan itu langsung mengenainya, sudah dipastikan kalau dirinya sudah tidak bertulang lagi. Yang hal itu pun membuatnya menyadari sesuatu hal, kalau orang di depannya itu adalah monster tersembunyi. Di sisi Su Lingxuan, dia yang kebingungan bagaimana cara Ye Chuan bisa melakukan hal itu pun teringat kalau sebelum pertandingan, Ye Chuan dan Liu Chen terlihat sedang mengobrol sambil menunggu giliran mereka. Yang hal itu pun membuat prasangka oleh Su Lingxuan, kalau Ye Chuan sudah dipastikan menyuap Liu Chen untuk sengaja kalah dalam pertandingan tersebut, sehingga Su Lingxuan sedikit merasa iba kepada Ye Chuan, karena Ye Chuan yang menggunakan segala cara kotornya itu, dia rela melakukan hal tersebut hanya untuk bertemu dengan dirinya. Melihat kedua siswanya masuk ke babak final, kepala sekolah Zhao pun terlihat sangat senang, karena dengan hasil tersebut, sekolahnya itu pasti akan mendapatkan perhatian lebih dari semua kalangan. Namun berbeda terbalik dengan kepala sekolah Wen Chongwei. Karena murid andalannya itu dengan mudah dikalahkan oleh lawannya yang hanya seorang penjagal babi saja. Dan sementara di sisi para guru akademi, Guru Qin berkata kalau dia sedikit merasa kecewa. Karena ia yang mempunyai ekspektasi tinggi untuk SMA Yingcai. Tapi mereka malah kalah oleh seorang penjagal babi saja. Dan melihat hal tersebut, Guru Qin pun menjadi merasa penasaran. Apakah Su Lingxuan bisa mengalahkan Ye Chuan di babak final itu? Guru dari Akademi Skyfold yang mendengar itu pun berkata kepada Guru Qin, kalau murid yang ia rekrut akan menang dalam pertandingan final tersebut, karena ia meyakini, kalau Su Lingxuan akan menunjukkan kemampuan sesungguhnya di babak final itu. Tapi Guru Qin tidak setuju dengan pernyataan guru Akademi Skyfold tersebut, karena ia yang mulai menyukai Ye Chuan. Dia berkata kalau Ye Chuan pasti akan menunjukkan hal menarik dalam pertandingan tersebut. Di sisi pertandingan, pembawa acara pun lalu menyampaikan kepada para hadirin yang hadir, kalau babak final yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dengan Ye Chuan akan melawan Su Lingxuan dari sekolah yang sama, pembawa acara itu pun lalu berkata kepada Su Lingxuan, kalau ia yang sebagai peserta unggulan dari sekolah Qingcheng,
Apakah ada yang ingin disampaikan kepada Ye Chuan yang sesama murid dari sekolah yang sama? Karena ia mendengar, kalau mereka berdua dulu adalah teman masa kecil yang akrab. Mendengar perkataan pembawa acara itu, di sisi salah satu penonton pun bertanya kepada rekannya, apakah yang dikatakan oleh pembawa acara itu adalah kenyataan? Karena menurutnya, seorang siswa yang kuat, pasti biasanya bersama dengan orang yang kuat juga, dan temannya yang ada di sampingnya yaitu pun lalu menjelaskan, kalau yang ia dengar, Su Lingxuan memutuskan untuk berpisah dengan Ye Chuan setelah awakening itu dilangsungkan, dan walaupun Ye Chuan mendapatkan profesi kehidupan, tapi katanya ia terus berlatih habis-habisan demi bisa menyusul Su Lingxuan, yang hal itu pun membuat penonton yang lain merasa terharu. Karena Ye Chuan yang mempunyai profesi ampas, demi cintanya ia rela menaikkan levelnya gila-gilaan seperti itu. Tetapi teman dari Su Lingxuan membalas perkataan dari pria tersebut, kalau apa yang dilakukan oleh Ye Chuan itu hanya semata-mata untuk mengganggu temannya di muka umum. Yang hal tersebut adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Di sisi pertandingan Ye Chuan dan Su Lingxuan pun dengan tegas berkata kepada Ye Chuan, kalau ia tidak akan pernah bisa bersamanya lagi. Tapi Ye Chuan yang sudah muak dengan pemikiran tak masuk akalnya itu, ia meminta Su Lingxuan untuk berhenti berkata omong kosong seperti itu dan menyuruhnya untuk langsung saja ke pertandingannya. Namun Su Lingxuan yang tak menghiraukan perkataan Ye Chuan itu, sambil menunjuk ke arahnya, Su Lingxuan berkata kalau Ye Chuan tidak akan bisa mendapatkan perhatiannya dengan melakukan hal seperti itu. Malahan yang ada membuatnya merasa sangat membenci Ye Chuan, dan Ye Chuan hanya bisa memegang kepalanya saja, karena apa yang ia katakan sama sekali tidak masuk ke otak Su Lingxuan yang angkuh itu. Melihat para penonton menyemangati Ye Chuan karena apa yang dilakukannya adalah tindakan seorang pria sejati, Su Lingxuan yang melihat itu pun lalu berkata, kalau dia akan menunjukkan perasaannya lewat tindakannya itu. Dan setelah Ye Chuan meminta ke pengadil pertandingan mereka untuk segera dimulai, setelah aba-aba pertandingan mereka sudah dimulai, tanpa ragu Ye Chuan langsung bergerak ke arah Su Lingxuan untuk melancarkan serangannya, dan dengan tamparannya itu yang langsung mengenai pipi kiri dari Su Lingxuan pun langsung terpental jauh. Yang hal itu pun membuat para penonton terlihat sangat terkejut. Setelah bangkit kembali dan melihat darah muncul dari hidungnya, Su Lingxuan berkata kalau dia akan membalas perbuatan dari Ye Chuan itu. Namun Ye Chuan dengan santai, ia berkata kepada Su Lingxuan, apakah dirinya sudah enakan setelah mendapatkan tamparan tersebut? Dan Su Lingxuan yang berpikir kalau rasa cintanya itu sudah menjadi rasa benci kepadanya. Hal itu pun membuat Ye Chuan tidak bisa berpikir lagi. Karena apa yang dipikirkan oleh Su Lingxuan benar-benar seperti orang gila saja. Dan Su Lingxuan yang masih dengan pendiriannya dan berkata kepada Ye Chuan untuk jangan berpura-pura. Dengan menyiapkan jurus mematikannya itu, Su Lingxuan berkata kalau dirinya akan memberikan pelajaran kepada Ye Chuan. Dan diketahui, jurus mematikan yang akan digunakan oleh Su Lingxuan bernama Sword Cry Frost Giant Dragon. Dengan menggunakan skill tersebut, Su Lingxuan yang langsung melancarkan serangannya yang menyerupai naga es itu. Hal tersebut pun membuat guru dari Akademi Skyfold terlihat mulai merasa panik. Karena Su Lingxuan yang menggunakan skill tersebut, akan membuat tekanan yang sangat besar terhadap tubuhnya itu. Dan di sisi pertempuran Ye Chuan dan Su Lingxuan, Ye Chuan yang melihat serangan itu pun langsung menghindar dengan cara melompat ke udara. Namun tanpa diduga, serangan yang bisa ia hindari itu ternyata berbalik lagi dan langsung mengarah ke arahnya lagi. Dan meski menggunakan skill tersebut akan membebani tubuhnya itu, Su Lingxuan benar-benar sudah bertekad untuk menggunakan skill tersebut. Karena ia tidak mau kalah dengan Ye Chuan di pertandingan itu. Di sisi Ye Chuan, melihat naga es itu mengarah ke arahnya kembali, dia pun lalu mencabut pisau jagalnya itu. Yang hal tersebut pun membuat Guru Qin bertanya-tanya, apakah Ye Chuan berniat untuk melakukan serangan balik secara langsung?
Dan di sisi kepala sekolah Zhao, melihat serangan mematikan dari Su Lingxuan itu, kepala sekolah Zhao yang terlihat panik pun bertanya-tanya, apakah Su Lingxuan berniat untuk membunuh Ye Chuan di pertandingan itu? Namun setelah dipikir-pikir kembali, jika Ye Chuan benar-benar mati dalam pertandingan itu, hal tersebut akan menguntungkan dirinya, karena secara tidak langsung, ia tidak perlu memberikan hadiah yang pernah ia janjikan kepada Ye Chuan. Dengan skill Phantom Shadow Step-nya, Ye Chuan pun berhasil menghindari serangan naga es tersebut, dan dengan cepat, Ye Chuan berhasil memotong naga es itu menjadi beberapa bagian kecil, yang hal tersebut membuat Su Lingxuan terlihat sangat terkejut, karena skill serangan mematikannya bisa dimusnahkan oleh Ye Chuan dengan sangat mudahnya, dan Iayan berkata kepada Ye Chuan kalau dirinya pasti menggunakan trik yang curang kembali. Ye Chuan yang sudah muak dengan apa yang dikatakan oleh Su Lingxuan itu. Pada saat Su Lingxuan akan melancarkan serangannya kembali, Ye Chuan dengan santai langsung menampar Su Lingxuan sampai ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat Su Lingxuan masih tetap ingin melanjutkan pertandingan tersebut, Ye Chuan tanpa ampun terus menampar Su Lingxuan dengan sangat keras. Yang hal itu pun membuat Guru Qin merasa kasihan kepada Su Lingxuan, karena secara tidak langsung, Su Lingxuan sedang dipermalukan oleh Ye Chuan di muka umum, dan setelah beberapa saat Ye Chuan terus menampar Su Lingxuan, setelah merasa cukup, dengan aura membunuhnya, Ye Chuan yang sambil mengarahkan pisau jagalnya ke arah Su Lingxuan ia berkata, jika Su Lingxuan benar-benar ingin terus melanjutkan pertarungan tersebut, Ye Chuan berkata kalau ia tidak akan menganggap pertandingan itu sebagai kompetisi lagi, melainkan pertandingan hidup dan mati, dan Su Lingxuan yang sangat ketakutan pun langsung menjauhi Ye Chuan sambil berkata kepada pengadil dari pertandingan itu, kalau ia mengaku kalah dalam pertandingan tersebut. Dengan menyerahnya Su Lingxuan dalam pertandingan tersebut, pengadil pertandingan itu pun langsung mengumumkan, kalau pemenang dalam kompetisi tersebut adalah Ye Chuan dari SMA King Cheng, yang hal itu pun membuat para penonton merasa terkejut, karena Ye Chuan yang hanya seorang penjagal babi saja, ia bisa menjadi pemenang dalam turnamen tersebut, sekaligus dari salah satu dari penonton itu pun merasa heran, karena Ye Chuan yang diketahui kalau ia adalah teman semasa kecil dari Su Lingxuan. Ia melihat di pertandingan tersebut kalau Ye Chuan seperti ingin memenggal kepala dari Su Lingxuan, dan temannya pun beranggapan, kalau hal itu dikarenakan cintanya yang ditolak oleh Su Lingxuan sudah berubah menjadi kebencian. Di sisi para guru akademi, Guru Qin yang memanggil guru dari Akademi Skyfold dengan panggilan Guru Lu, ia pun berkata kepadanya, kalau apa yang ia pikirkan tentang Ye Chuan benar-benar salah besar, dan melihat Ye Chuan lebih kuat daripada Su Lingxuan, ia pun bertanya kepada Guru Lu, kenapa dirinya malah memilih Su Lingxuan itu, dan Guru Lu malah berbalik bertanya kepada para guru akademi yang lain, kalau ia tidak mau merekrutnya, apakah mereka akan merekrut Ye Chuan, dan guru akademi yang lain berkata, jika Ye Chuan berprofesi kombat tipe, ia dengan senang hati tanpa ragu akan merekrutnya, tapi karena profesinya hanyalah tipe kehidupan, guru akademi itu berkata kalau ia tidak mungkin merekrutnya, dan hal yang sama pun dipikirkan oleh Guru Qin. Karena jika ia merekrutnya, hal itu pasti akan mencoreng reputasi Akademi Martial Arts sejatinya itu. Guru Lu yang merasa kalau Ye Chuan sudah berani mempermalukan dirinya dan muridnya itu, ia pun mulai di detik itu menganggap Ye Chuan adalah musuh akademinya, dan dengan memberikan isyarat kepada salah satu muridnya untuk memberikan pelajaran kepada Ye Chuan, muridnya itu pun langsung bergerak dan memasuki ring arena pertandingan. Ia yang menghampiri Su Lingxuan yang sebagai junior seperguruannya pun mencoba menyemangatinya dengan berkata, kalau menang dan kalah dalam sebuah pertandingan itu adalah hal yang lumrah. Dan setelah memperkenalkan dirinya yang diketahui ia bernama Lin Yu, murid tahun kedua di Akademi Skyfold, di sisi Su Lingxuan yang mendengar perkataan Lin Yu pun berkata dengan wajah yang melas,
Kalau meskipun dirinya sudah dihibur oleh kakak seniornya itu, Su Lingxuan merasa kalau ia tidak bisa menghilangkan rasa marahnya terhadap Ye Chuan. Karena tamparan Ye Chuan dari perasaannya yang dulu cinta menjadi perasaan benci. Su Lingxuan berkata kalau ia tidak bisa menerima perlakuan dari Ye Chuan tersebut. Dengan mendengar hal tersebut, sambil menoleh ke arah Ye Chuan dengan tatapan membunuhnya, ia berkata kepada Su Lingxuan kalau ia pasti akan memberikan pelajaran kepada Ye Chuan yang sudah berurusan dengan murid Akademi Skyfall, dan ia yang bertanya kepada pengadil pertandingan apakah kompetisinya sudah selesai. Setelah mendengar pengadil itu berkata kalau kompetisi tersebut sudah selesai. Sambil tersenyum ia berkata kepada pengadil pertandingan itu, kalau ia mempunyai urusan pribadi yang harus diselesaikan dengan Ye Chuan. Lin Yu pun lalu memanggil Ye Chuan dengan profesinya. Kalau meskipun Ye Chuan memenangkan kompetisi tersebut, dirinya tetaplah seorang penjagal babi yang tidak mempunyai tempat untuk bernaung. Dan mendengar Ye Chuan menyebut dirinya si kepala babi, Lin Yu yang marah mendengar itu pun berkata kalau ia benar-benar akan memberikan pelajaran kepada Ye Chuan. Yang hal tersebut pun membuat Su Lingxuan merasa di atas angin. Karena sikap Ye Chuan yang sudah kelewatan itu, dengan dukungan dari Akademi Skyfall, ia akan membalas penghinaan yang ia terima di hari tersebut. Mendengar ucapan dari Su Lingxuan, Ye Chuan pun bertanya kepada Lin Yu, apakah dirinya ingin bertarung 1 lawan 1? Yang hal tersebut pun membuat Lin Yu tertawa terbahak-bahak, karena ucapan Ye Chuan itu tidak pantas karena kekuatan mereka berbeda jauh. Dan dengan aura membunuhnya itu, setelah berkata kalau ia akan membantai Ye Chuan, Lin Yu pun dengan cepat langsung bergerak untuk melancarkan serangannya, dan sebelum Lin Yu melancarkan serangannya, Paman Zhao dan pengawal dari keluarga Xia pun datang dan menghalaunya, sehingga serangan tinjuannya itu berhasil ditahan oleh salah satu pengawal keluarga Xia. Paman Zhao yang berada di belakang pun lalu berkata kepada Lin Yu, kalau menang kalah dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar, dan melihat dirinya membela Su Lingxuan yang kalah dalam pertandingan tersebut, Paman Zhao berkata kalau perbuatan Lin Yu itu adalah hal yang sangat memalukan, yang hal tersebut pun membuat Lin Yu terlihat terkejut, karena Paman Zhao dari keluarga Xia turun tangan untuk membela Ye Chuan. Dan di sisi Ye Chuan yang melihat Paman Zhao ada di depannya itu, ia pun bertanya tentang keadaan dari Xia Nanan, dan Paman Zhao pun meminta Ye Chuan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan nonanya itu, karena nonanya itu sudah baik-baik saja setelah mendapatkan penanganan, dan karena nonanya itu mengkhawatirkan keadaan Ye Chuan, Paman Zhao berkata kalau ia datang kembali karena permintaan nonanya itu. Di sisi Lin Yu, ia pun lalu bertanya kepada Paman Zhao, kenapa tindakannya untuk mendisiplinkan Ye Chuan menjadi urusan keluarga Xia. Dan dengan marah, Paman Zhao berkata kalau itu sudah pasti, karena Ye Chuan yang sudah menyelamatkan nyawa nonanya itu, secara tidak langsung kalau ia adalah penyelamat keluarga Xia. Dan jika Lin Yu berani menyentuh Ye Chuan, Paman Zhao berkata kalau Lin Yu akan berurusan dengan keluarga Xia. Yang hal tersebut pun membuat kepala sekolah Zhao yang mendengar itu sangatlah terkejut, karena tanpa sepengetahuannya, kalau Ye Chuan mempunyai hubungan seperti itu dengan keluarga Xia. Di sisi Guru Lu, dia pun lalu melompat dari tempatnya menuju ke arena pertandingan, dan setelah mendarat, Guru Lu pun berkata kepada Paman Zhao, kalau senior sepertinya yang harus ikut campur urusan murid dari sekolahnya itu. Ia yang sudah meremehkan akademinya pun berkata kepada Paman Zhao, kalau ia mungkin akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, dan Paman Zhao yang terlihat panik dengan kedatangan Guru Lu Jingya, dia yang diketahui kalau ia adalah guru senior di Akademi Skyfall yang sudah berada di ranah Crown King, meskipun keluarga Xia-nya mempunyai pengaruh secara lokal. Tapi jika dibandingkan dengan Akademi Skyfall yang melatih banyak ahli top tier, ia merasa kalau keluarga Xia sedikit tertinggal dari mereka. Dan jika konflik itu terus melebar, Paman Zhao berkata kalau itu akan menjadi masalah besar.
Melihat Paman Zhao panik, Su Lingxuan pun mengolok-olok keluarga Xia yang menganggap mereka adalah keluarga yang sangat kuat dengan mengatakan, kalau ia yang sudah mempunyai dukungan yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Xia, Su Lingxuan berkata kalau ia akan membalaskan dendamnya kepada Xia Nanan dengan 10 kali lipat yang ia terima. Yang hal itu pun membuat Paman Zhao sangat marah, karena Su Lingxuan benar-benar sudah berani berkata lancang kepada nonanya itu. Dan hal konflik itu pun membuat para penonton terlihat terkejut, karena para sosok besar yang akan saling bertarung karena Ye Chuan, hal itu akan membuat wilayahnya mencekam. Dan karena hal tersebut, temannya pun mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut, karena jika sosok dewa seperti mereka bertarung, ia yang hanya ikan kecil pun akan kena batunya saja. Karena Su Lingxuan sudah masuk ke Akademi Skyfold dan menjadi muridnya, apapun masalahnya akan menjadi masalah bagi akademinya juga, dan ia yang sebagai guru yang harus menjaga murid-muridnya itu, ia akan ikut campur dalam urusan mereka, dan dengan hanya tatapannya saja, hal itu pun membuat tekanan yang sangat besar. Namun sebelum ia akan memberikan pelajaran terhadap mereka, Nona Jiang dan Paman Qian pun datang dengan Nona Jiang yang berkata kepada Guru Lu Jingya, kalau aliansi Nine Heavens juga tidak akan tinggal diam melihat anggotanya dirundung oleh orang lain. Ye Chuan yang melihat mereka ada di tempat tersebut, ia pun bertanya tentang hal itu, dan Paman Qian yang menghampirinya, ia berkata, kalau nonanya itu yang sangat mengkhawatirkannya, dengan diam-diam mengikuti Ye Chuan datang ke kompetisi tersebut. Dan di sisi Guru Lu Jingya yang melihat aliansi Nine Heavens ada di tempat tersebut, ia pun bertanya kenapa mereka harus ikut campur dalam masalah mereka, dan sambil tersenyum, Nona Jiang berkata, kalau Ye Chuan yang sudah bergabung dengan aliansi mereka, Nona Jiang berkata kalau aliansinya juga tidak akan tinggal diam, yang hal tersebut membuat para menonton sangat terkejut. Karena Ye Chuan mempunyai dukungan yang sangat besar, tak terkecuali dengan kepala sekolah Zhao. Su Lingxuan yang mengetahui hal itu pun terlihat sangatlah kesal, karena kepala sekolah Zhao sebelumnya menyampaikan kepada dirinya, kalau aliansi Nine Heavens tidak tertarik merekrut siswa dari SMA Qingcheng, tapi malah merekrut Ye Chuan yang ia anggap sebagai sampah tak berguna itu. Dan karena mengetahui Ye Chuan bergabung dengan aliansi Nine Heavens, Guru Lu Jingya pun mengurungkan niatnya itu dan berkata, kalau ia yang dulu adalah teman lama ayah dari Nona Jiang, demi ayahnya itu Guru Lu Jingya berkata kalau dia akan melupakan masalah tersebut, dan dengan berakhirnya konflik di antara mereka, Nona Jiang pun lalu mengajak Ye Chuan untuk pergi kembali ke aliansi Nine Heavens. Di sisi Su Lingxuan, setelah meminta maaf kepada gurunya itu, ia pun lalu bertanya, apakah ia sudah mempermalukannya, dan dengan bakat yang Su Lingxuan yang ia punya, Guru Lu Jingya berkata kepadanya, kenapa Su Lingxuan begitu emosi hanya karena kekalahan sepele itu? Karena menurutnya, seekor harimau tidak akan menyerah hanya karena kalah dengan anjing kampung saja. Dan saat seekor harimau sudah dewasa, Su Lingxuan yang diibaratkan sebagai harimau itu pun Guru Lu Jingya mencoba memberikan pemahaman kepada dirinya, kalau harimau yang sudah matang akan menjadi raja hutan, dan dengan mudah mengendalikan segala hewan lain dengan sangat mudahnya. Mendengar ajaran itu, Su Lingxuan pun memberikan hormat sambil berterima kasih, karena dengan ucapannya itu, ia akhirnya sadar. Dan setelah mengambil pedangnya yang terjatuh, Su Lingxuan yang langsung mengarahkan ke arah Ye Chuan pun lalu berkata, kalau meski hari tersebut dirinya kalah dari Ye Chuan, ia merasa kalau kekalahannya itu hanya karena sudah meremehkan lawannya saja. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, Su Lingxuan berkata kalau dia akan kembali lagi ke Qingcheng untuk mencarinya. Dan saat itu tiba, Su Lingxuan berkata kalau ia akan melawan Ye Chuan kembali dan mengajaknya untuk melakukan duel tersebut, yang hal itu pun membuat Paman Qian dan Nona Jiang terlihat merasa tidak nyaman, karena ucapan dari Su Lingxuan itu, membuat Ye Chuan memancarkan hawa membunuh yang sangat kuat,
dan di sisi Ye Chuan yang mendengar perkataan Su Lingxuan itu. Dengan wajah psikopatnya berkata kepada Su Lingxuan, kalau dia harus menyadari posisinya itu. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, di perjalanan menuju aliansi Nine Heavens, Ye Chuan pun berterima kasih kepada Nona Jiang atas bantuannya saat berkonflik dengan Akademi Skyvault, dan Nona Jiang yang penasaran dengan gadis yang bernama Su Lingxuan dari Akademi Skyvault. Ia pun lalu bertanya kepada Ye Chuan, apakah Ye Chuan benar-benar menyukai gadis tersebut, dan sambil tersenyum, Ye Chuan berkata kalau dia sama sekali tidak menyukai seekor babi. Dan Nona Jiang yang mendengar itu, ia pun lalu berkata, apakah Ye Chuan menganggap Su Lingxuan adalah gadis yang gemuk, dan Nona Jiang yang berpikiran seperti itu. Ia pun berkata dalam hatinya, kalau ia harus diet dan menjaga berat badannya itu, dan sementara dari gurunya yang mempunyai aura yang sangat mengerikan. Nona Jiang yang menyadari kalau guru Lu Jingya bukanlah orang yang sembarangan. Jika tadi mereka bertarung dengan dirinya, Nona Jiang berkata kalau mungkin mereka tidak akan selamat dalam pertarungan melawan guru Lu Jingya. Tak berselang lama terdengar seseorang yang memanggil Ye Chuan, dan ternyata, orang yang memanggilnya itu adalah kepala sekolah Zhao. Dia yang tergesa-gesa menghampiri mereka pun lalu berkata, kalau suatu kehormatan bisa bertemu dengan Nona Jiang dan Dewa Perangkian dari aliansi Nine Heavens di tempat tersebut. Lalu kepala sekolah Zhao pun menghampiri Ye Chuan sambil merangkulnya sambil bertanya, apakah muridnya itu benar-benar bergabung dengan aliansi Nine Heavens? Dan jika benar, sejak kapan Ye Chuan bergabung ke aliansi tersebut? Dan Ye Chuan pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia telah bergabung semenjak di beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, kepala sekolah Zhao yang terlihat senang pun berkata kembali, kalau dia sudah tahu dari dulu, kalau muridnya itu sangatlah berbakat, dan tanpa sepengetahuan Ye Chuan, kepala sekolah yang menjilat kepadanya pun berkata kalau dia sudah dari dulu menaruh perhatian kepada muridnya itu, dan sesuai janji yang sudah disepakati di beberapa waktu yang lalu, kepala sekolah Zhao pun memberikan hadiah sesuai keinginan dari Ye Chuan. Antara lain item tersebut adalah penyimpanan spirit weapon yang ia janjikan itu. Item itu yang bernama gelang Flowing Light Boundary. Paman Qian yang melihatnya pun lalu berkata kepada kepala sekolah Zhao, bagaimana bisa orang pelit seperti dirinya bisa memberikan barang sebagus itu? Dan sambil tersenyum, kepala sekolah Zhao berkata, kalau bagaimanapun juga, Ye Chuan adalah murid yang ia asuh sendiri, dan tentunya dirinya harus memberikan yang terbaik kepada muridnya itu. Di sisi Ye Chuan yang mengambil item itu dan langsung memakaikannya, ia pun terlihat terkejut, karena item tersebut benar-benar sangatlah bagus. Dan ditambah di dalam ruang penyimpanannya itu terdapat kantung uang sebanyak 2 buah. Dengan menekan dan memilih benda tersebut, kantung uang itu pun keluar dari penyimpanan tersebut. Dan dengan kapasitasnya yang sangat besar dari penyimpanan tersebut, kepala sekolah Zhao berkata kalau Ye Chuan bisa memasukkan apapun ke dalamnya dan juga bisa dikeluarkan lagi jika Ye Chuan membutuhkannya dengan sangat mudah. Dan dengan 2 kantong uang yang ada di dalam penyimpanan tersebut, kepala sekolah Zhao berkata kalau uang tersebut adalah hadiah uang sebesar 500.000 yang ia janjikan di tempo dulu. Setelah memasukkan kantung uang itu kembali, Ye Chuan pun lalu berterima kasih kepada kepala sekolah Zhao atas pemberian hadiah yang sangat berharga itu. Dan kepala sekolah Zhao yang terlihat senang pun lalu berkata, kalau itu adalah hal yang biasa saja, karena suatu kehormatan bagi sekolah King Cheng-nya itu ada muridnya yang bergabung dengan aliansi Nine Heavens. Dan setelah memperlihatkan kebaikannya terhadap Ye Chuan di mata Nona Jiang dan Paman Qian, kepala sekolah Zhao pun lalu berkata kepada Nona Jiang, kalau ia bisa membantu dan membimbing muridnya itu mulai di detik tersebut. Dan dengan kemampuannya itu, kepala sekolah Zhao berkata kalau ia pasti akan mendidik lebih banyak murid kuat untuk aliansi Nine Heavens di masa depan. Dan setelah berterima kasih kepada kepala sekolah Zhao, Nona Jiang pun lalu berkata kepadanya,
kalau mereka harus bergegas kembali ke aliansinya itu. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai kembali ke aliansi Nine Heavens, dan mereka yang mempunyai waktu sekitar 3 minggu sebelum misi penaklukan Blazing Blade King. Nona Jiang pun bertanya tentang rencana dari Ye Chuan di tenggang waktu tersebut, dan setelah berpikir sejenak, Ye Chuan pun berkata, kalau dia akan mengambil beberapa misi dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Dan mendengar hal itu, Paman Qian yang merasa senang pun lalu menawarkan dirinya untuk membuat sebuah party untuk menyelesaikan misi yang akan diambil oleh Ye Chuan. Namun Ye Chuan langsung menolaknya, karena ia ingin melakukan hal tersebut seorang diri, agar bisa menaikkan levelnya dengan sangat cepat. Di sisi Nona Jiang yang melihat perdebatan antara Ye Chuan dan Paman Qian, ia yang berkata dalam hatinya, kalau sebenarnya ia juga ingin bergabung membuat party dengan Ye Chuan. Namun Ye Chuan yang ingin melakukannya seorang diri, menurutnya itu juga adalah hal yang bagus bagi Ye Chuan, karena untuk menjadi seorang petarung tangguh, dirinya harus menguatkan mentalnya dikala ia harus menyelesaikan misi hanya dengan seorang diri, dan ia pun mengizinkan Ye Chuan untuk melakukan hal tersebut seorang diri. Namun meski begitu, Nona Jiang meminta Ye Chuan untuk berhati-hati dalam menyelesaikan misi yang akan ia ambil itu. Ye Chuan pun lalu pergi ke tempat pusat misi. Di tempat tersebut, ia melihat misi dari yang gampang sampai yang susah yang bisa ia pilih. Dan menyadari dengan kemampuannya itu, Ye Chuan pun memilih misi bintang 2. Dengan ia yang harus memburu buaya berkepala singa berperisai raksasa, ia harus membawa mayat dari monster tersebut secara utuh, agar ia bisa mendapatkan poin kontribusi sebanyak 900 poin, dan setelah memilih misi tersebut, panel dari alat misi tersebut pun lalu menunjukkan tempat monster itu berada. Setelah menyiapkan beberapa keperluan seperti makanan yang ia masukkan ke tempat penyimpanannya, di malam tersebut, Ye Chuan langsung bergegas pergi ke tempat monster itu berada. Dengan ia yang sudah tidak sabar melihat bentuk monster itu, Ye Chuan berkata kalau itu pasti akan sangat menyenangkan, dan di perjalanannya itu, ternyata ia sedang diikuti oleh 2 orang dari belakang, dan ternyata, mereka berdua adalah utusan dari Tuan Lei, dan sesuai dengan informasi dari para bawahannya yang menyampaikan kalau Ye Chuan sedang pergi ke suatu tempat seorang diri, di sisi Tuan Lei, ia pun terlihat senang. Karena akhirnya ia bisa membalaskan dendamnya itu kepada Ye Chuan, yang dulu pernah melukainya dengan sangat parah. Di perjalanannya itu, Ye Chuan yang mulai mengantuk pun mendengar suara dengkuran seseorang yang sedang tidur, dan melihat yang mendengkur itu adalah seekor goblin raksasa. Ye Chuan yang sudah tidak bisa menahan rasa ngantuknya pun ikut tidur di sisi goblin raksasa tersebut. Yang hal itu pun membuat para bawahan dari Tuan Lei merasa heran, kenapa orang yang mereka ikuti itu malah tidur di pangkuan monster, yang notabene kalau mereka adalah musuh umat manusia. Salah satu dari mereka yang melihat apa yang dilakukan oleh Ye Chuan itu pun merasa heran, dan rekannya yang mengatakan, apakah mungkin kalau Ye Chuan sudah menyadari kehadiran mereka? Pria berambut tegak pun merasa kalau itu tidak masuk di akal, karena mereka yang sudah bersembunyi secara sempurna, masih bisa disadari oleh Ye Chuan, dan mengetahui kalau waktu tersebut adalah waktu yang bagus untuk menyerang Ye Chuan yang sedang lengah. Tapi jika mereka membangunkan goblin raksasa di sampingnya itu, melihat kekuatannya setara dengan ranah dentang realem tingkat kelima, pria yang mempunyai bekas luka di wajahnya itu berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Ye Chuan adalah kesengajaan, karena ia berpikiran, kalau Ye Chuan ingin memanfaatkan goblin raksasa tersebut untuk mencari perlindungan dari mereka. Tak berselang lama, goblin raksasa itu yang bangun karena merasa ada sesuatu yang menyentuhnya pun terlihat terkejut, dan Ye Chuan yang terbangun juga pun mengalami hal yang sama. Dan setelah berpindah untuk menjaga jarak dari goblin raksasa itu, pada saat goblin raksasa itu kebingungan mencari senjatanya yang ia tinggalkan, Ye Chuan pun berkata kepadanya, kalau senjata garda berdurinya telah ia masukkan ke tempat penyimpanan.
karena ia takut kalau di waktu tidurnya akan melukainya. Mendengar hal itu, goblin raksasa yang marah pun langsung mengejarnya untuk melakukan serangan. Tapi Ye Chuan yang berlari ke arah kedua bawahan Tuan Lei yang terlihat mulai merasa panik. Mereka pun ikut melarikan diri dari kejaran goblin raksasa tersebut, dan Ye Chuan yang lebih cepat dari mereka dan berhasil mendahului mereka. Pada saat ia bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan di tempat berbahaya tersebut, pria berambut tegak pun langsung menendangnya, yang hal itu pun membuat Ye Chuan terjatuh. Sekaligus ia mempertanyakan tindakan dari pria tersebut, kenapa ia menyerangnya meski ia tidak mempunyai masalah terhadap mereka berdua. Ye Chuan yang akhirnya berhasil dikejar oleh goblin raksasa itu, ia yang tak punya pilihan selain bertarung dengan dirinya. Ia pun lalu mencabut pisau jagalnya dari sarungnya, dan tanpa basa-basi, goblin raksasa itu langsung menyerang Ye Chuan. Tapi Ye Chuan masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Dan goblin raksasa itu yang akan menyerang kembali dengan cara menggigitnya. Dengan skill Phantom Shadow Step yang sudah level 3, Ye Chuan bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut, dan dengan mengaktifkan kemampuan Blood Shadow Butcher-nya, goblin raksasa itu yang ketakutan pun langsung bersujud meminta ampun kepada Ye Chuan. Namun, Ye Chuan tanpa ampun langsung memenggalnya dengan hanya satu serangan saja. Sekaligus hal itu pun membuat Ye Chuan naik level ke Deng Tang Realm tingkat 4, dengan Strength, Spirit, dan Agility masing-masing meningkat dengan poin 145. Pada saat Ye Chuan ingin mencoba menguliti goblin raksasa itu, tak berselang lama seekor monster goblin perempuan pun datang dengan ia yang terlihat sangat terkejut, dan melihat goblin perempuan itu sedang menangisi goblin raksasa tersebut. Ye Chuan yang mengira kalau goblin itu adalah putrinya pun lalu berkata kepada goblin perempuan tersebut, kalau ayahnya itu yang menyerangnya terlebih dahulu. Ye Chuan berkata kalau ia tidak punya pilihan lain selain melawan balik. Tapi tak sepengetahuan Ye Chuan, goblin perempuan itu yang ternyata adalah istri dari goblin raksasa tersebut. Dengan menyumpahi Ye Chuan dan berjanji akan mengutuknya, Ye Chuan pun terkirim ke sebuah tempat yang belum diketahui, tanpa membawa senjatanya yang masih tertancap di tubuh goblin raksasa tersebut. Ye Chuan yang terjatuh di sebuah tempat yang dipenuhi dengan mayat-mayat monster. Ia pun bertanya-tanya, apakah ia masih berada di negaranya, dan melihat hanya ada satu jalan saja yang ada di depannya itu. Ye Chuan pun mencoba menelusuri jalan tersebut, dan melihat di ujung jalan itu terdapat sebuah kubangan air yang cukup besar. Melihat penghuni tempat tersebut, Ye Chuan pun sedikit terkejut, karena penghuni dari tempat tersebut ternyata monster buaya singa yang ia cari. Menyadari kalau goblin betina itu sudah mengirimnya ke tempat target monster yang ia cari, Ye Chuan pun terlihat merasa senang, dan ia yang menganggap kalau goblin betina itu sudah baik kepadanya. Ye Chuan pun berkata, kalau ia akan berterima kasih kepadanya setelah ia keluar dari tempat tersebut, dan ia yang berjalan menghampiri monster itu. Ye Chuan yang melihat monster itu dilapisi oleh baja-baja yang tebal yang akan sulit untuk mendaratkan serangan kepada monster itu. Jika ia terbangun dari tidurnya, Ye Chuan beranggapan kalau hal tersebut akan mempersulitnya jika mereka akhirnya harus bertarung. Dengan ia yang sudah ada di depan monster itu, Ye Chuan pun mencoba untuk menjatuhkan monster itu dengan sekali serangan saja. Dan setelah menyampaikan rasa kasihannya kepada monster yang akan ia bunuh, agar di kehidupan selanjutnya ia bisa menjadi monster yang utuh tanpa harus mencampur adukkan semuanya seperti yang sekarang. Pada saat ia mencoba mengambil pisau jagalnya, Ye Chuan yang kebingungan tentang pisau jagalnya yang menghilang pun akhirnya menyadari kalau senjatanya itu tertinggal di tubuh goblin raksasa yang ia bunuh. Menyadari kalau ia tidak mempunyai senjata untuk membunuh monster tersebut, Ye Chuan pun perlahan-lahan menjauhi kembali monster itu untuk mencari cara agar ia bisa membunuhnya tanpa menggunakan senjatanya yang hilang itu. Namun, monster itu yang menyadari kehadiran Ye Chuan, pada saat ia akan menerkamnya,
Sebuah serangan tembakan panah pun melesat dan langsung mengarah ke arah kepalanya itu. Dan ternyata, itu ulah dari pria yang bernama Wang Yuan yang berprofesi sebagai archer tingkat lanjut, serta rekannya yang bernama Yu Xiaojuan yang berprofesi sebagai blaster tingkat menengah. Karena serangan itu, monster itu pun bersiap untuk menyerang Ye Chuan yang ada di depannya. Namun, Ye Chuan berkata kalau yang menyerangnya adalah dua orang yang ada di belakangnya itu, dan mereka berdua yang bergerak mendekati Ye Chuan. Wang Yuan pun berkata kepada Ye Chuan, apakah Ye Chuan tidak keberatan kalau ia meninggalkan monster tersebut untuk mereka berdua? Dan Ye Chuan yang bertanya kenapa ia harus menyerahkan monster itu kepada mereka. Wang Yuan yang menyadari kalau Ye Chuan bukanlah awakening yang berprofesi tipe pertempuran, ia pun lalu bertanya tentang identitas dari Ye Chuan, dan setelah memperkenalkan dirinya serta profesinya itu yang sebagai penjagal babi saja, mereka berdua yang mendengar itu pun terlihat keheranan. Mendengar kalau profesi Ye Chuan hanyalah seorang penjagal babi, Wang Yuan pun tertawa terbahak-bahak, karena menurutnya, seseorang yang mempunyai profesi tak berguna itu yang mencoba memburu monster kuat yang ada di depan mereka. Wang Yuan merasa kalau itu adalah hal yang benar-benar sangatlah konyol, dan mereka yang dikenal sebagai pemburu profesional. Wang Yuan berkata kalau hanya memburu mutan buas seperti monster itu bukanlah hal yang susah untuk mereka lakukan, dibandingkan dengan Ye Chuan yang hanya seorang penjagal babi saja. Ye Chuan dengan santai malah berkata, kalau apa yang ia lakukan bukanlah urusan mereka berdua. Dan menurutnya, siapa yang mengalahkan monster itu terlebih dahulu? Ye Chuan berkata kalau dialah yang berhak atas monster tersebut. Tetapi, dengan sombongnya Wang Yuan berkata kepada Ye Chuan, kalau monster yang ada di belakangnya itu tidak mungkin dikalahkan oleh Ye Chuan yang hanya berprofesi sebagai tipe kehidupan saja. Mendengar ocehan mereka, monster itu yang sudah muak dan marah pun lalu mengaung dan kemudian mencoba menyerang mereka dengan gigitannya. Tetapi mereka bertiga bisa menghindari serangan tersebut, dan Wang Yuan dengan menyiapkan 3 tembakan anak panahnya. Pada saat serangan itu dilesatkan, tembakan itu tidak bisa menembus jirah baja dari tubuh monster tersebut, dan menyadari kalau pertempuran selanjutnya akan memasuki pertempuran yang intens, Wang Yuan pun menyuruh Ye Chuan untuk menyingkir dari pertempuran tersebut, karena jika monster itu menargetkannya, Wang Yuan berkata kalau ia tidak akan bisa melindungi Ye Chuan. Melihat monster itu terlihat menyombongkan dirinya berkat jirah bajanya itu, Wang Yuan pun lalu mengambil sebuah anak panah untuk melancarkan serangannya kembali, dan ia yang sudah bersiap-siap untuk melesatkan tembakan panah itu. Sebelum serangan monster itu mengenainya, Wang Yuan pun lalu memanggil Yu Xiaojuan untuk menggunakan skillnya itu. Dan dengan skill berkah cahaya bulan yang bisa meningkatkan serangan rekan satu tim secara signifikan, dengan bantuan dari rekannya itu, tembakan panah Wang Yuan pun berkali-kali lipat menjadi serangan yang mematikan. Namun monster itu yang dengan sigap langsung menghalaunya dengan tangannya itu. Meski serangan tersebut bisa menembus tangannya, serangan itu yang melemah pun hanya bisa menimbulkan luka di kepalanya itu. Di sisi Wang Yuan yang terlihat merasa kesal karena serangannya itu tidak bisa langsung membunuh monster tersebut dikarenakan dihalangi oleh tangannya. Melihat Ye Chuan bertepuk tangan sambil berkata kalau apa yang dilakukan oleh dirinya terlihat sangatlah hebat. Dengan menyombongkan dirinya, Wang Yuan berkata kalau dirinya yang berprofesi tipe tempur lebih hebat dibandingkan dengannya yang hanya berprofesi sebagai tipe kehidupan, dan di sisi monster itu yang terlihat marah karena serangan Wang Yuan yang berhasil melukainya, ia pun mencoba menyerang mereka dengan kibasan ekornya itu. Dengan skill berkat kilat yang bisa meningkatkan kecepatan gerak ia dan rekannya dalam durasi 1 menit sebesar 100%, Wang Yuan dan Ye Chuan pun bisa menghindari serangan monster itu. Dan Wang Yuan yang bertanya kepada Yu Xiaojuan berapa lama lagi ia bisa menggunakan skill berkah cahaya bulan untuk menyerang kembali monster itu. Setelah mendengar kalau Yu Xiaojuan membutuhkan 1 menit lagi,
Dalam kurun waktu tersebut, Wang Yuan berkata kalau mereka hanya bisa bertahan saja, karena tanpa bantuan dari skill berkah cahaya bulan. Wang Yuan berkata kalau mereka mustahil untuk mengalahkan monster tersebut. Di dalam pertempuran tersebut, Yu Xiaojuan tak sengaja menginjak tanah yang berlubang, sehingga ia pun terjatuh dan merasakan sakit pada kaki kanannya itu. Dan Wang Yuan yang melihat itu, ia yang menghampiri Yu Xiaojuan pun bertanya tentang keadaannya, dan pada saat ia menyuruh Wang Yuan untuk meninggalkannya saja, serangan dari monster itu dengan kibasan ekornya pun langsung menargetkan mereka. Dan Wang Yuan yang mencoba mengorbankan dirinya itu, sambil menyiapkan sebuah tembakan anak panahnya, Wang Yuan berkata kalau sebenarnya ia mempunyai sesuatu yang selalu ingin ia katakan kepada dirinya, dan karena Wang Yuan takut akan terlambat untuk menyampaikan hal itu, Wang Yuan berkata kalau ia akan menyampaikannya di detik itu juga. Namun Yu Xiaojuan yang sudah mengetahuinya dari dulu, sambil memeluknya, Yu Xiaojuan berkata kalau ia rela untuk mati bersama Wang Yuan di tempat tersebut. Melihat tingkah laku mereka, Ye Chuan yang benar-benar jijik pun lalu datang di hadapan mereka, dan dengan mengorbankan perisai emasnya itu untuk menyelamatkan mereka, yang hal tersebut membuat skill tersebut dalam keadaan cooldown selama 12 jam untuk ia bisa pakai kembali. Hal itu pun membuat Wang Yuan sangatlah terkejut, karena hanya berdiam diri saja, Ye Chuan bisa menghalau serangan dari monster itu, dan di sisi monster itu yang terlihat marah. Pada saat ia akan menyerang lagi, Ye Chuan yang mengingat kalau ia menyimpan senjata dari goblin raksasa dari penyimpanannya pun lalu mengeluarkannya. Meskipun bentuknya sangat besar, tapi dibandingkan dengan pisau jagal ayahnya itu, senjata garda berduri itu lebih ringan dari penampilannya, yang hal itu pun memicu kemampuan God Slaying Edge pun aktif. Dan dengan senjata tersebut teridentifikasi sebagai pentungan jagal babi di tier Mid Spirit Weapon, hal itu pun akan menghasilkan 0,2 poin per kill. Wang Yuan yang berterima kasih atas bantuan Ye Chuan yang menyelamatkan nyawanya itu. Tapi untuk profesi non-tempur sepertinya, untuk menghadapi monster kuat seperti itu menurutnya itu sangatlah berbahaya. Dan karena hal tersebut, Wang Yuan pun memberikan saran kepada Ye Chuan lebih baik untuk mundur terlebih dahulu. Namun, Ye Chuan tanpa menghiraukan perkataan Wang Yuan itu, dia pun lalu melompat ke arah monster tersebut untuk menyerangnya, sambil berkata kalau Wang Yuan jangan pernah meremehkan dirinya yang hanya sebagai awakening profesi non-tempur. Dengan membabi buta, Ye Chuan tanpa ampun terus memukul monster tersebut yang berhasil menghancurkan perisai bajanya itu, dan dengan serangan terakhirnya yang berhasil mendaratkan ke wajah dari monster itu. Hal tersebut pun membuat Wang Yuan dan Yu Xiaojuan terlihat sangatlah terkejut. Dan Yu Xiaojuan yang teringat dengan berita seseorang yang memenangkan sebuah turnamen yang hanya sebagai profesi penjagal babi. Dia pun berpikiran kalau orang yang ada di depannya itu mungkin adalah orang yang memenangkan kompetisi tersebut. Monster itu yang terlihat menangis karena dihajar oleh Ye Chuan. Ia pun mencoba untuk melarikan diri. Namun Wang Yuan yang tidak bisa membiarkan hal itu dikarenakan itu adalah kesempatan mereka untuk mengalahkannya. Dengan skill berkah cahaya bulan atau bahasa Inggrisnya Light Moon Blessing. Tembakan panah dari Wang Yuan pun langsung berhasil membunuh monster itu. Melihat serangan itu sudah menimbulkan kerusakan yang sangat parah, Ye Chuan yang naik ke atas badan monster tersebut pun berkata, kalau ia sudah tidak perlu untuk menguliti monster itu. Dan di sisi Wang Yuan dan Yu Xiaojuan yang menghampiri Ye Chuan, Yu Xiaojuan yang dipapah oleh Wang Yuan pun lalu bertanya kepada Ye Chuan, apakah dirinya adalah orang yang memenangkan kejuaraan kompetisi ujian di waktu sebelumnya? Dan Ye Chuan yang mendengar itu, ia pun berkata kepada Yu Xiaojuan, kenapa dirinya mengetahui hal tersebut? Dan Yu Xiaojuan pun berkata, kalau kompetisi itu telah disiarkan secara langsung, ditambah nama dari Ye Chuan sudah menjadi headline banyak media di hari tersebut. Mendengar hal itu, Ye Chuan pun berkata,
kalau hal itu bisa mengganggu kehidupannya yang biasa-biasa saja. Dan di sisi mereka berdua, setelah berterima kasih kepada Ye Chuan, Wang Yuan pun lalu mengakui kesalahannya atas kesombongannya itu. Karena ia yang sebagai profesi tempur dan Ye Chuan yang hanya profesi non-tempur. Hal itu membuat ia menutup hati dan malah menghina profesi lain. Dan karena bantuan dari Ye Chuan itu, mulai di hari tersebut, Wang Yuan berkata kalau Ye Chuan adalah saudaranya. Dan jika Ye Chuan menginginkannya untuk berjalan di atas api atau air mendidih sekalipun, Wang Yuan berkata kalau ia tanpa ragu akan melakukan hal tersebut. Ye Chuan pun berkata, kalau itu adalah masalah sepele saja, dan melihat monster itu sudah dikalahkan, Ye Chuan pun berkata kalau ia tidak bisa membagi bangkai dari monster tersebut. Dan jangankan bangkai dari monster itu, jika Ye Chuan menginginkan nyawanya itu, Wang Yuan berkata kalau dia akan memberikannya dengan senang hati. Karena Ye Chuan yang sudah menyelamatkan Yu Xiaojuan yang adalah orang paling ia cintai. Hal itu pun membuat Yu Xiaojuan sangatlah tersentuh. Dan sambil berpelukan, Yu Xiaojuan meminta kepada Wang Yuan untuk tidak melakukan tindakan nekat seperti itu lagi. Dan Wang Yuan yang berjanji kalau ia tidak akan meninggalkannya lagi. Hal itu pun membuat Ye Chuan merasa jijik, sehingga ia pun berpikiran, kalau lebih baik dirinya tidak menolong mereka setelah melihat momen menjijikan itu. Ye Chuan yang memasukkan mayat monster itu ke dalam penyimpanannya pun terlihat sangat senang, karena item tersebut benar-benar sangatlah berguna, dan tak berselang lama, pintu besar yang ada di belakangnya pun perlahan terbuka, dan melihat hal itu, Wang Yuan dan Yu Xiaojuan terlihat terkejut, karena ia berpendapat, kalau itu adalah pintu masuk ke dalam realem rahasia. Melihat di depan mereka ada pintu realem rahasia, Wang Yuan berkata, meskipun kalau mereka bisa mendapatkan barang yang bagus di tempat tersebut, tapi itu juga sangat berbahaya untuk mereka masuki. Dan Ye Chuan yang teringat sesuatu tentang bangsa celestial, ia pun bertanya kepada mereka, dan Wang Yuan yang mendengar pertanyaan Ye Chuan itu pun lalu berkata, bagaimana bisa Ye Chuan yang begitu kuat tidak mengetahui soal hal tersebut? Namun karena Ye Chuan hanya sebagai seorang awakening profesi non-tempur, Yu Xiaojuan berkata kalau mungkin para guru-guru sekolah tidak mengajarkan pengetahuan seperti itu kepada Ye Chuan. Karena lagi pula, profesi tipe kehidupan biasanya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi realem rahasia baru seumur hidup mereka. Mendengar hal itu, Wang Yuan pun meminta maaf kepada Ye Chuan dan kemudian menjelaskannya, kalau Ye Chuan harus tahu bahwa di dunia mereka, selain bangsa manusia terdapat juga bangsa lain, seperti bangsa monster, bangsa goblin, bangsa binatang, dan lain-lain lagi, dan sementara bangsa celestial yang tercatat dalam sejarah sebagai bangsa terkuat di antara semuanya, Wang Yuan berkata kalau mereka telah lenyap sepenuhnya tanpa alasan yang tidak diketahui. Ye Chuan lalu bertanya kembali tentang apa itu realem rahasia, dan Wang Yuan pun menjelaskannya kembali. Kalau realem rahasia adalah lorong peninggalan bangsa celestial yang mengarah ke dimensi yang berbeda. Dan sejauh ini, ada sekitar 40 lebih realem rahasia yang telah ditemukan di seluruh dunia. Namun sebagian besar sudah dikuasai oleh keluarga-keluarga kuat atau akademi. Namun masih banyak juga realem rahasia yang belum ditemukan di dunia mereka. Melihat gelang yang dipakai oleh Ye Chuan terlihat pembatas cahaya yang mengalir di pergelangan tangannya itu, Yu Xiaojuan berkata kalau kemungkinan besar item itu didapat dari realem rahasia, dan mendengar hal tersebut, Ye Chuan pun menyimpulkan, kalau di dalam realem rahasia pasti terdapat banyak item yang sangat berharga. Namun ia juga sedikit merasa khawatir, karena setiap yang ia lihat hanyalah seperti seekor babi. Ye Chuan merasa takut kalau ia tidak bisa membedakan mereka jika bertemu dengan bangsa yang lain. Meski di hari tersebut adalah hari keberuntungan mereka, yang awalnya untuk memburu monster buaya singa dan malah menemukan pintu ke realem rahasia.
Tetapi jika mereka nekat masuk ke dalam dan menemui semacam bahaya, hal itu akan sia-sia saja. Tetapi, Ye Chuan yang terlebih masuk ke dalam realem rahasia itu. Jika mereka takut, Ye Chuan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah mereka saja. Sementara di sisi Tuan Lei dan kedua bawahannya, setelah sampai ke tempat terakhir mereka melihat Ye Chuan pada saat mereka menguntitnya, pria yang mempunyai bekas luka di wajahnya pun berkata kepada Tuan Lei, kalau Ye Chuan menghilang di sisi mayat goblin raksasa itu, dan melihat goblin raksasa itu dibunuh dengan sekali tebasan saja, menyadari kekuatan Ye Chuan sudah meningkat drastis, ia pun bertekad akan melenyapkannya sebelum Ye Chuan benar-benar bisa berkembang. Dan bawahannya itu yang menemukan pisau jagal Ye Chuan yang tertancap di tubuh monster goblin raksasa itu. Ia yang mencoba untuk menariknya pun terlihat sangat kesusahan. Dan Tuan Lei yang menyuruhnya untuk minggir agar ia bisa menariknya. Ia yang sekuat tenaga untuk menarik pisau jagal itu pun akhirnya menyadari kalau pisau jagal milik Ye Chuan tidaklah sederhana, serta meyakini kalau pisau jagal itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan senjatanya sendiri. Setelah berhasil menarik pisau jagal tersebut, Tuan Lei pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Ye Chuan, sehingga sampai-sampai ia meninggalkan senjatanya itu, dan kedua bawahannya pun beranggapan, kalau mungkin Ye Chuan telah dimakan oleh goblin raksasa, atau mungkin juga, setelah ia berhasil mengalahkan goblin raksasa itu, bawahannya berkata kalau Ye Chuan telah ditangkap oleh goblin yang lain. Tuan Lei yang merasa kalau itu ada benarnya juga, tak diduga istri dari goblin yang dibunuh oleh Ye Chuan pun datang kembali, dan ia yang baru saja mengubur kepala dari suaminya dan berencana ingin mengubur tubuh suaminya juga. Melihat di tempat mayat suaminya ada ras manusia yang lain, dengan menggunakan bahasa goblin, ia berkata kepada Tuan Lei dan para bawahannya, kalau suaminya yang bahkan sudah menjadi mayat itu, mereka masih ingin mengganggu jenazahnya, dan Paman Lei yang tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh goblin betina itu, ia yang mencoba untuk menyerangnya pun terlebih dahulu diserang oleh goblin betina itu. Dan melihat di bawah kaki mereka terdapat lingkaran sihir teleportasi. Paman Lei pun akhirnya menyadari, kalau goblin betina itu adalah seorang mage, dan dengan amarahnya, goblin betina itu pun mengirim mereka ke tempat monster buaya singa seperti Ye Chuan, untuk bertujuan menjadikan mereka makanan dari monster tersebut. Tuan Lei dan para bawahannya yang dikirim ke tempat tersebut pun berpendapat, kalau mungkin Ye Chuan juga dikirim ke tempat itu. Dan setelah ia berjalan dan melihat pintu masuk ke realem rahasia, ia yang terkejut dengan penemuan itu pun langsung terlihat sangat senang. Karena jika ia melaporkan penemuan itu ke atasannya, Tuan Lei beranggapan kalau ia pasti akan dipromosikan di dalam aliansi Thunder Lion, dan para bawahannya yang mendengar itu. Mereka pun memberikan selamat kepada pemimpinnya itu. Tuan Lei yang sudah yakin kalau Ye Chuan datang ke tempat tersebut, dia yang sudah pasti mengalahkan binatang penjaga realem rahasia itu, pasti sudah masuk ke dalam realem rahasia itu, dan para bawahannya yang mendengar Ye Chuan berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dengan seorang diri, mereka berkata kalau Ye Chuan bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimana jika Ye Chuan menyergap mereka di dalam realem rahasia itu? Dan sambil mengeluarkan hawa membunuhnya, Tuan Lei berkata kepada para bawahannya, kalau mereka tidak perlu khawatir itu, karena Ye Chuan yang tidak memegang senjatanya, dirinya hanyalah seorang penjagal babi biasa-biasa saja. Sementara di sisi Ye Chuan dan yang lainnya, Wang Yuan yang memimpin penelusuran itu pun berkata kepada mereka, kalau mereka tidak perlu khawatir, karena selama mereka ada di belakangnya, Wang Yuan berkata kalau mereka akan aman, dan di sisi Ye Chuan yang menyadari ada seseorang di depan mereka, Yu Xiaojuan yang juga menyadari kehadirannya pun berkata kepada mereka, kalau di depan mereka ada seseorang yang sedang mendekat, dan pada saat Wang Yuan bertanya identitas dari orang misterius itu, akhirnya diketahui,
kalau sesosok makhluk misterius itu adalah ksatria undead. Melihat undead monster itu, Yu Xiaojuan pun menjerit ketakutan, dan melihat orang yang dicintainya ketakutan seperti itu, Wang Yuan pun meminta tolong kepada Ye Chuan untuk menjaga Yu Xiaojuan, karena ia akan melawan ksatria undead itu sendirian, dan di sisi ksatria undead itu yang akan melancarkan serangannya kepada Wang Yuan. Ia yang menyadari hal itu pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara, dan di posisinya itu, Wang Yuan mencoba menyerangnya dengan tembakan panahnya itu, yang tepat mengenai kepala dari ksatria undead tersebut sampai terlepas dari tubuhnya. Namun meski begitu, badannya masih bisa bergerak dan langsung menyerang Wang Yuan kembali. Meskipun Wang Yuan bisa menangkis serangan tersebut, Wang Yuan terlihat kesusahan, karena serangan ksatria undead itu benar-benar sangatlah kuat, dan ia yang mencoba menjauhi ksatria undead itu untuk menjaga jarak serangannya, tak diduga kepalanya yang terlepas pun menyatu kembali, yang hal itu pun akan sangat merepotkan Wang Yuan, karena setiap ia menghancurkannya, monster ksatria undead itu pasti akan memulihkan tubuhnya kembali, dan melihat kemampuan dari ksatria undead itu, Wang Yuan pun beranggapan, kalau undead itu adalah penjaga sejati dari realem rahasia itu. Wang Yuan pun meminta Yu Xiaojuan untuk memberikannya buff, karena dengan serangannya yang sudah diperkuat, ia mau mencoba serangan itu apakah bisa membunuh undead tersebut, dan dengan serangannya yang sudah diperkuat itu, tembakan panahnya pun akhirnya bisa menghancurkan tubuh tengkorak dari undead tersebut, dan ia yang merasa kalau pertempuran itu sudah berakhir dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Ye Chuan pun berkata, kalau sepertinya pertempuran itu belum selesai, karena undead itu kembali memulihkan tubuhnya yang telah hancur itu. Meskipun ia sudah dipukul oleh garda berduri sampai berkeping-keping, ksatria undead itu masih bisa memulihkan tubuhnya yang hancur itu. Dan melihat kengerian yang dilakukan oleh Ye Chuan tersebut, Wang Yuan dan Yu Xiaojuan pun hanya bisa melongo terkejut, dan seperti yang sudah diprediksi, ksatria undead itu pun memulihkan tubuhnya kembali, yang hal itu pun membuat Yu Xiaojuan berpikiran untuk meninggalkan tempat itu saja, karena ksatria undead itu yang mungkin peninggalan penjaga realem rahasia dari bangsa Celestial, jika mereka tetap terus melawan undead tersebut, dan mereka tidak bisa mematahkan sihir yang melekat dari undead tersebut. Yu Xiaojuan berkata kalau mereka pasti akan mati melawan ksatria undead yang abadi itu. Wang Yuan yang bersependapat pun meminta Ye Chuan untuk pergi dari tempat itu, karena jika penjaga gerbangnya sekuat itu, ia merasa kalau yang menanti mereka di depan pasti hal yang lebih mengerikan. Namun bukannya takut, Ye Chuan malah berpikir kalau jika mempunyai peliharaan yang abadi sangatlah keren, dan kemudian, ia pun lalu mengambil kepala dari ksatria undead itu dan kemudian berkata kepada ksatria undead tersebut, bagaimana jika dirinya menjadi peliharaannya, dan jika bersedia, Ye Chuan berjanji, kalau ia akan membawanya keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, ksatria undead itu yang marah pun berkata kepada Ye Chuan, apakah dirinya sudah gila, karena dirinya yang telah dikutuk dengan keabadian, dan juga kutukan tersebut membuatnya tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat tersebut. Tapi Ye Chuan yang tak menghiraukan perkataannya pun sambil tersenyum ia berkata kepada ksatria undead itu, kalau ia hanya perlu mempercayainya, dan dengan memaksakannya masuk ke penyimpanannya. Setelah kepala ksatria undead itu masuk ke penyimpanannya itu, dengan menekan gelangnya itu, badan dari ksatria undead itu pun ikut masuk ke penyimpanan tersebut, yang hal itu pun membuat marah ksatria undead itu, dan mengoceh kepada Ye Chuan untuk melepaskannya kembali. Setelah masalah melawan ksatria undead itu sudah beres, Ye Chuan pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Dan mereka yang memasuki sebuah ruangan yang cukup luas. Mereka pun terlihat terkejut, karena di depan mereka terdapat sebuah pintu masuk ke ruangan misterius. Dengan di sampingnya terdapat patung besar dengan berpakaian jubah hitam yang mempunyai sayap seperti seorang malaikat,
Dan Ye Chuan yang melihat itu, ia pun bertanya kepada mereka berdua, apakah patung itu adalah bangsa celestial yang legendaris? Dan setelah Wang Yuan membenarkannya, Ye Chuan yang teringat dengan perkataan Liu Xing di beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan kalau ada orang misterius berjubah hitam sebelum kedua orang tuanya menghilang, Ye Chuan pun bertanya-tanya, apakah orang tuanya itu dibawa oleh bangsa celestial? Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.